Shalom saudara, selamat datang di ibadah Paskah PDMNC Center. Selamat datang juga Bapak Haritanu Sudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group. Dan Bapak Ibu BOD sekalian sudah bergabung beserta seluruh karyawan MNC Group. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah Paskah. Kita bersatu di dalam doa. Seperti seorang wanita yang datang di hadapanmu, membuka dan membalur kakimu dengan minyak wangi. Begitu juga setiap kami Tuhan, kami datang bersujud di kakimu. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Kami ingin menaikkan puji-pujian yang menjadi wewangian bagimu Tuhan. Pimpin ibadah kami, hadir di tengah-tengah kami. Jangkau dan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biar nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Senap nafasku
Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. We worship you, Jesus. Oh, Jesus. Come on, just sing with us. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu. Angkat jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan Paskah yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Tanusudibyo, Executive Chairman MNC Group. Kepada Bapak Hari Tanusudibyo kami persilahkan. Baik, Shalom semuanya. Dengar ya Shalom, suara Hari. saya?
Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Ya, jadi saya bukan nyampaikan pesan Paskah, saya buat kasih sambutan. Nanti pesan Paskah, doa itu nanti dari Bapak Pendeta. Di sini saya lihat Bapak Pendeta Dr. Ruli Simorangkir. Terima kasih Bapak Pendeta bergabung di sini bersama kami. Di sini ada 89 ya, jadi peserta di melalui Zoom. Tidak terasa kita Paskah kedua sejak COVID. Cepat sekali. Jadi COVID udah lebih dari setahun. Ya, 2 kali kita Paskah. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kenapa Paskah kita rayakan terus, kita lakukan setiap tahun. Tentunya untuk memperingati supaya kita jangan lupa. Kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita. Tentunya Allah Bapa kita di surga begitu mencintai umatnya sampai mengirim anaknya lahir pada Natal, kita rayakan sukacita, kemudian harus disalibkan pada hari Jumat Agung, tapi kemudian dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Jadi basically pesan yang sangat penting di sini yang sering kali saya renungkan juga, bahwa bukan kita merayakan Paskah saja, tapi esensi di balik itu, bahwa kita ini diselamatkan. Tuhan Yesus datang, lahirnya aja di palungan. Artinya itu kalau menurut saya simbol of humility, rendah hati. Seorang raja lahirnya di palungan. Kemudian setelah itu pengorbanannya begitu besar, disalibkan hanya untuk kemudian menebus dosa kita. Dan akhirnya dibangkitkan pada hari Minggu, hari ketiga, dan duduk bersama Allah Bapa di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi Paskah adalah satu rangkaian dari Natal sampai kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan. Ini yang kita perlu sadari, bahwa kita diberikan kasih karunia, kita diselamatkan. Saya baca-baca artikel lucu, ini interpretasi saya sendiri. Ini di depan saya ada Bapak Doktor, ya kan, Bapak Pendeta Dr. Ruli Simorangkir. Jadi kalau saya salah jangan diketawain Bapak Pendeta ya. Jadi saya baca artikel. Baca artikel begini. Kenapa simbol Paskah itu telur sama rabbit, kelinci, ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir betul juga. Telur is a symbol of basically new life, netes new life. Jadi kita itu Paskah itu keselamatan bagi kita. We have to be newly born. Kita harus hidup baru. Jadi itu yang salah satu yang pesan yang ingin saya sharing di sini, bahwa Paskah mengingatkan kita tentang keselamatan, kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa kita, dan kita menjadi manusia baru. Terus kemudian, kenapa rabbit? Saya tuh sampai beli rabbit di rumah. Saya punya rabbit di rumah sekarang. Saya pelajari rabbit itu karena kelinci itu ternyata binatang yang beranak pinaknya itu paling banyak. Kalau sekali beranak itu bisa 7-8. Ya kan? Anjing kalah. Jadi it's a symbol of basically fertility. It's multiplikasi. Jadi kalau kita dilahirkan baru, it's not just for ourselves, tapi bagaimana kita bisa menjadi terang, menjangkau kemana-mana, menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ya, dan marketplace is very important. Karena kalau saya baca di Amerika itu 20% orang Amerika ke gereja, 8% tidak. Jadi basically marketplace is the most powerful place untuk menjadi garam dan terang. Kalah gereja. Apalagi di Indonesia. Berapa sih yang ke gereja? 1 juta, 1,5 juta? Ya kan? Bisa dihitung dengan jumlah penduduk yang 270 juta lebih. Jadi saya rasa itu pesan yang mungkin relevan
untuk saya sampaikan dan saya juga pelajari. Saya baca-baca sih. Kenapa Paskah selalu di springtime? Maret, April. Coba dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah Desember gitu kan, benturan sama Natal. Nggak pernah bulan Juni, ya kan, summer itu, panas. Nggak pernah bulan September, fall, gugur, spring, penuaian, pertumbuhan. Spring is a symbol of rising up, multiplikasi, pertumbuhan. Jadi saya rasa all this ada maknanya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, marilah kita introspeksi bahwa Paskah adalah satu momentum bagi kita untuk kita melihat semua diri kita, apa yang perlu kita perbaiki. Bagaimana bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan hidup baru, dan kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi contoh. Kalau kita di dunia marketplace, di organisasi, the best leader is basically lead by example. Dengan sendirinya kita dipercaya sama anak buah, dengan sendirinya kita nggak usah ngomong, anak buah pasti juga akan follow us, because kita memberikan contoh yang baik. Saya rasa di dalam keimanan kita juga harus begitu. Ya, dan saya ingin bersaksi 1 menit di dalam COVID situasi begini. Today our group bahkan mencapai yang terbaik. Ini kan satu hal yang apa itu istilahnya bertentangan dengan keadaan. Ya, jadi kalau kita ngikuti Tuhan, bukan hanya kita percaya is very easy. To believe is very easy, but to menjadi terang atas apa yang kita percaya, it's more important. Dan saya yakinnya kalau itu kita pegang teguh, grup kita akan diberkati terus. Tidak ada kata susah, dan itu sudah kita lihat. Ya, ini very amazing. Every month kita rekrut orang sekarang, kurang orang terus. Rata-rata kita rekrut bisa 5-10 setiap bulan, bahkan lebih. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi akhir kata, selamat Paskah pada semuanya, pada saya juga. Ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Nggak ada orang sempurna, kita pasti punya kekurangan. Mari kita perbaiki dalam momentum Paskah ini. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Hari Tanusudibyo untuk kata sambutan yang diberikan. Tiba saatnya untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Ruli Simorangkir. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian berikut ini. I believe in the Son. I believe in the reason why. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He
Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends. Because He lives. Because He Shalom saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa kedengar? Jelas Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Hari. Baik, hari ini saya diberi tema, dan tema ini adalah tema yang sebenarnya sangat rumit. Tema yang diberikan kepada saya adalah dibenarkan oleh kebangkitan Kristus yang diambil dari Roma 4 ayat yang ke-25. Saya baca dulu tema kita hari ini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tulisan Roma itu adalah salah satu tulisan yang paling rumit yang ditulis oleh Paulus. Isinya adalah tulisan-tulisan doktrin. Tapi kita amini betul bahwa hari ini kita adalah orang yang dibenarkan. Lagu pujian yang barusan kita dengarkan itu bilang bahwa once we were dead, kita dulu adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang terhilang, we were lost. Tapi now kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Tapi saya mau kutip tadi apa yang Pak Haritanu sampaikan. Ketika kita mempercayai bahwa kita sudah dibenarkan, that's easy. To believe bahwa kita sudah dibenarkan, that's easy. The problem adalah mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan kemudian bisa bersinar menjadi terang dan garam. Itu yang mau kita bahas. Pembenaran itu seperti apa sih? Gimana sih kondisi kita hari ini? Apakah betul kita sudah dibenarkan? Kemudian mau dibawa kemana sih keimanan kita ini? Itu yang mau kita bicarain hari ini. Nah, saya mau mulai dulu lewat penjabaran tentang manusia. Manusia adalah makhluk yang unik. Kita ini unik luar biasa. Dan sangat kompleks. Kita diciptakan pada hari yang ke-6. Ada maknanya di situ. Kenapa kita diciptakan pada hari yang ke-6? Manusia adalah perpaduan ya. Kita gabungan dari segala sesuatu yang sifatnya material. Sama seperti pohon, seperti tanaman, batu, dan lain-lain. Kita punya daging, kita punya tulang yang sifatnya itu material, yang sifatnya itu dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Itulah manusia. Tapi bukan cuma itu. Kita ini juga bernafas. Unik loh. Kita kayak debu, kita kayak tanah, kita berasal dari tanah, tapi bernafas seperti binatang. Nggak berhenti di situ anehnya. Uniknya nggak berhenti di situ. Kita juga makhluk, satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan roh. Maka Allah menghembuskan nafas hidup, roh Allah ke dalam hidup kita. Karena ia menghembuskan nafas hidup di dalam hidup kita, maka kemudian kita menjadi orang manusia atau makhluk yang bisa mengenal, bisa membangun hubungan dengan Allah. Ini penting. Kita punya roh sehingga kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Nah, oke. Kemudian manusia itu di dalam keunikannya, kita punya otak. Kita dikasih otak yang punya tugas untuk nyatet hampir segala sesuatu. Hampir.
nyatet perasaan, nyatet ingetan, nyatet cerita dan sejarah hidup, mengubah kebiasaan, nyatet juga pengalaman, dan pada akhirnya otak ini yang akan membentuk our system of belief, kepercayaan kita. Ini akan membentuk siapa kita, otak kita. Harus kita akuin. Gimana pun kepercayaan kita, our system of belief, itu terbentuk karena pengalaman hidup kita. Oleh segala sesuatu yang dicatat sama otak ini. Nah, di sini mulai ada problem nih. Iya, Yesus sudah membenarkan kita. Amin. Tapi kemudian mari kita sama-sama baca apa yang ditulis di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sama-sama kita baca. Orang yang dibenarkan kemudian diharap untuk melakukan hal ini. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Karena itu, dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa itu? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke. Sebagaimana seorang manusia adalah karya yang unik tadi itu, pembenaran di dalam Kristus adalah karya yang juga unik luar biasa. Sifatnya kompleks, individual, dan sempurna. Waduh, dari tadi saya banyak kata-kata yang kayaknya bunga-bunga ya. Tapi serius, kita kompleks. Dan pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itu karya yang unik juga. Kompleks juga, individual. Satu pribadi dengan pribadi yang lain berbeda dan sempurna. Nah, dalam pembenaran yang dilakukan oleh Kristus dikenal suatu istilah yang unik juga. Apa istilahnya? There but not yet. Saya ulangin. There but not yet. Memang kematian Yesus membenarkan kita. Amin. Tapi pembenaran itu adalah suatu karya yang berkelanjutan. Memang kita sudah dibenarkan, tapi kita belum menerima kemuliaan yang dijanjikan kepada kita secara utuh. Tadi saya ngangguk-ngangguk waktu Pak Hari sampaikan bahwa Tuhan Yesus telah mendahului kita, menyediakan tempat bagi kita. Itu tujuan kita. Tapi hari ini kita masih dalam proses pembenaran. Kita belum pantas untuk bisa ada di sana sama-sama dengan Dia. Itulah kebenarannya. Memang kita dibenarkan, betul. Tapi pembenaran itu adalah sesuatu yang sifatnya ongoing. Lagi dilakukan. Hari ini kita belum pantas untuk ada di sana. Kenapa? Karena kita punya cacat, kekurangan, kepahitan, kecurigaan. Yang adalah hasil akumulasi apa yang dulu dicatat sama otak kita, yang dulu pernah terjadi dalam hidup kita. Yang membentuk our system of belief, yang membentuk siapa kita. Kita sudah dibenarkan, betul. Tapi masih ada iri kan? Sombongnya juga masih ada kan? Soknya juga masih ada kan? Kenapa begitu? Karena dulu, at some point in time, kita perlu semua itu. Kita pernah, saya waktu itu diceritain sama teman. Teman ini teman SMA saya dulu. Waktu masih SMA, tahu dari kecil sampai dia kuliah, apa yang terjadi? Bapaknya mukulin dia setiap hari, kedebak, dipukulin terus. Salah kayak enggak kayak dipukulin.
was like fun for the father. Dipukulin aja terus-terusan. Sakit anak itu. Setelah dipukulin apa yang terjadi? Dibilangin gini, kamu dasar anak pungut. Bukan anak pungut, ini anak beneran. Tapi dibilang anak pungut. Hancur hati anak itu. Nah, semua yang dialami sama anak ini, sama teman saya ini, ngebentuk siapa dia. Tapi nanti saya akan jelaskan bahwa pembenaran di dalam Tuhan itu akan merubah paradigma berpikir. Kalau nggak ada pembenaran di dalam Tuhan, dia akan jadi orang yang pahit. Otaknya ini akan mencatat semua kepahitan, itu membuat dia menjadi orang yang pahit. Makanya hari ini walaupun kita ketemu orang di gereja, kita lihat betapa orang di gereja itu juga banyak yang pahit. Kenapa? Kenapa kita sampai pahit? Kenapa kita nyimpen semua yang nggak enak itu? Saya pindah dulu ya. Sekarang saya pindah penjelasan yang lain dulu. Nanti saya gabungin semuanya. Di tahun 2013, American Psychiatric Association di tahun 2013 menjabarkan suatu kondisi penyakit kejiwaan manusia yang disebut dengan hoarding. Manusia yang disebut hoarder. Dulu saya pernah kerja waktu masih di luar negeri, pernah jadi pengantar pizza. Saya sering masuk ke rumah orang yang kayak gini, Pak Hari. Nganterin pizza, saya lihat, ya ampun, di rumah sampah dari ujung ke ujung, dari langit-langit sampai ke lantai, sampah isinya. Ternyata tahun 2013 perilaku ini disebut sebagai hoarder. Hoarder adalah suatu kondisi kejiwaan yang disebutkan oleh APA sebagai perilaku kompulsif, ngumpulin barang. Parah banget sampai dia nggak tahu gimana caranya bisa buang barang itu. Dia tahu sebetulnya dia harus berhentiin kebiasaan itu dan buang barang-barangnya, tapi dia nggak bisa. Perilaku ini dipengaruhi oleh kebiasaan, pengalaman masa lalu, memori, perasaan yang terus-menerus dipertahankan. Ingat tadi, otak kita mencatat memori, perasaan, kebiasaan, pengalaman masa lalu, nggak bisa dipertahankan. Hoarding ini merusak kualitas hidup, merusak hubungan dengan sesama, bahkan timbulin depresi. Nah, saya kembali ke penjelasan saya tadi tentang pembenaran di dalam Kristus. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, banyak manusia yang dalam jiwanya sesungguhnya adalah hoarder. Dan dunia ini nyediain beragam-ragam hal yang bisa di-hoard. Seperti prasmanan, seperti makan prasmanan. Kita mau apa? Kita mau apa nih? Hah? Untuk orang-orang yang suka barang-barang branded, oh yes, mereka akan jadi hoarder terhadap barang-barang branded. Nothing wrong with barang-barang branded, tapi waktu kita ngejar itu menjadi tujuan hidup, orang-orang yang belum punya kepengen punya, orang-orang yang punya jadi sombong. That's hoarding. Untuk orang-orang yang sukanya gelar akademis, gelar akademis itu bisa jadi hoard loh. Ada orang yang dalam 13 tahun punya 19 gelar pendidikan. SHM, HM, HUM, LLM, MK, NM, MS, EM, BA, banyak. Dikumpulin. For what? I don't know. Just for the sake of it. Dan hari ini yang saya mau tegaskan adalah banyak di antara jemaat Kristen, jemaat Kristus yang menjadi hoarder atas sakit hati, dendam, kecewa, kepahitan, dan perasaan-perasaan lain yang sesungguhnya adalah sampah yang harus dibuang. Kalau ini terjadi di dalam hidup kita simpan sakit hati, dendam, kecewa, dan lain-lain. Ketika itulah pembenaran Kristus menjadi terhambat. Banyak orang yang sadar bahwa kemarahan harusnya nggak disimpan.
Tapi prakteknya orang simpen, hoarding. Ada istilah untuk kemarahan, dendam, dan lain-lain. Ada istilah yang sering dipakai. I forgive, but I don't forget. That's hoarding. Sikap seperti ini akan merusak hubungan kita sama sesama dan merusak hubungan kita dengan Allah. Sikap seperti ini akan merusak upaya Allah untuk membenarkan hidup kita. Susah. Nah, bahkan Kolose 3 ayat 5 memparalelkan sikap ini, sikap hoarding terhadap perasaan kita, terhadap keinginan diri kita, terhadap kesombongan kita. Baik, nah tadi saya masih pakai kata yang ya sopan. Orang-orang yang bersikap memelihara sakit hati dan lain disebut dengan hoarder. Tapi Kolose 3 ayat 5 itu pakai kata yang lebih keras, penyembah berhala. Saya bacakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, dilanjutkan nih. Lanjutin lagi ke ayat 8 dan 9-nya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Apa sih yang disebut dengan percabulan? Marah. Geram, itu kenajisan. Percabulan, kenajisan. Hawa nafsu, itu semua. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini loh yang disebut sebagai penyembah berhala. Kemarahan yang gak selesai-selesai. Kegeraman, kepahitan. Tuhan gak suka itu. Kata penyembah berhala dalam ayat itu diambil dari kata Yunani idolatria. Idolatria. Sesuatu yang dianggap penting. Sehingga akhirnya sesuatu yang penting itu hampir setara dengan Tuhan dalam hidup orang itu. Dalam suatu pelayanan, saya pernah ketemu sama ibu-ibu yang habis-habisan ditipu dia. Ditipu habis-habisan. Dia datang ke saya minta pembelaan. Saya dengerin persoalannya. Terus saya bilang, Bu, udahlah Bu. Kerja Bu, lupainlah. Ini mungkin susah untuk dapetin balik uangnya. Ibu kerja lagi aja deh. Udah deh, kerja lagi, cari uang lagi. Kita gereja, kita bantu. Wah, ibu itu bilang begini, pendeta, saya tahu iman itu penting. Saya tahu. Tapi uang lebih penting. Tuh, lihat. Kan jadi berhala kan uang. Rasa sakit hati, rasa marah kan bisa juga jadi berhala buat orang. Barang merek, titel sarjana, koneksi pejabat. Semua itu kan bisa jadi barang berhala. Nah, ketika orang nggak bisa ngatasin sakitnya, ketika orang kecewa sama hidupnya yang dianggap sama dia bawa kesulitan, orang saleh pun jahat sama Tuhan. Udah nggak usah ngomong soal kita deh tahun ini. Kita ngomong Alkitabnya dulu aja. Di Alkitab kan, ada Naomi misalnya. Orang saleh loh ini. Orang baik. Tapi dia pernah bilang begini, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya indah, cantik, manis. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Sebab tangan Tuhan yang maha tinggi telah melawan aku. Kok bisa sih dia pikir Tuhan melawan dia? Orang kayak gini kan belum dibenarkan. Tapi kan ini sampai hari ini juga masih banyak orang yang curiga sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan biarin hidup saya susah? Begitu pertanyaan itu sering banget. Atau Ayub jelas-jelas orang yang saleh. Tapi di Ayub 27 dia
Ayub bilang begini, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Aduh, masa iya sih Allah nggak ngasih keadilan? Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Oh my God, nggak begitu dong. Selama seseorang masih menjadi hoarder terhadap segala sesuatu yang duniawi, perasaan hatinya, kekecewaan, dan lain-lain, sampai saat itu dia tidak bisa berkenan kepada Allah dan dia tidak bisa dibenarkan. Mereka there but not yet. Nah, di sini menyeramkan. Kalimat yang akan saya sampaikan berikutnya ini menyeramkan. Kematian Yesus membenarkan kita. Amin. Tapi kalau kita tetap tidak berubah, tidak berakar, tidak bertumbuh di dalam Dia, dan pertumbuhan kita itu dihambat karena kita adalah hoarder, yang adalah penyembah berhala. Nah, ini kemudian peringatan Tuhan ini, perhatikan. Roma 11 ayat 21 sampai 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Allah tidak pernah menyayangkan Israel. Israel yang salah pun dibuang. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kita bukan bangsa pilihan. Kita bukan Israel. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kamu tetap membiarkan dirimu terus dibenarkan, terus diproses oleh Allah. Ketika kamu rela untuk menghilangkan atau mengabaikan rasa sakit hatimu. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, berikutnya saya mau sampaikan begini. Keselamatan di dalam Kristus itu, seperti tadi saya sudah sebut, adalah suatu karya unik yang sifatnya kompleks, individual, sempurna, dan ongoing. Ongoing. Kolose 3 ayat 10 kita baca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Itu dia. Kita ini adalah manusia unik yang pernah bersama, yang mencatat hal-hal yang harusnya kita hapus, kita buang, tapi tetap kita buang. Tapi tetap kita simpan. Tapi Tuhan bilang, aku masih terus-menerus memperbaharui. Asalkan kita mau terus-menerus diperbaharui. Gitu. Ini menarik banget. Nah, kontrolnya itu sebagiannya ada pada kita. Tuhan memang udah mau memperbaharui kita terus-menerus. Tapi Tuhan minta supaya kita mengatasi rasa sakit hati, kecewa, dan marah kita itu. Teman saya tadi yang dipukulin sama bapaknya tanpa alasan, pada saat remaja dia jadi rusak, sakit hatinya, luar biasa. Dia jadi orang yang larut total di dalam narkoba dia. Bapaknya udah bilang, kamu pakai narkoba, kamu mendingan mati aja. Bapak nggak mau punya anak narkoba gitu. Gitu-gituin terus sama bapaknya. Pada saat itu, sebelum dia sadar mengenai pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan ini, sakit hatinya itu membuat dia rusak. Tapi belakangan dia terjamah sama Tuhan, dia masuk ke dalam pelayanan, kita banyak bicara dan lain-lain. Sekarang, sakit hatinya tetap ada. Kita nggak mungkin berubah sama sekali, terus jadi orang yang tiba-tiba blank, nggak ingat masa lalu, nggak mungkin. Kita pasti tetap ingat. Tapi kita punya paradigma yang baru. Ini yang menarik. Nah, dalam paradigma yang udah dirubah, teman saya itu tetap ingat dulu pernah dibikin begini, begitu sama bapaknya. Tapi sekarang dia bikin buku. Ini tulisannya dia. Father's School, From a Broken Son into a Loving Dad. Sekarang dia punya kerinduan untuk melayani anak-anak muda yang terhilang. Lihat, kita nggak dirubah menjadi orang yang sama sekali
aneh gitu. Enggak. Semua sakit hati kita itu ya tetap ada. Tapi ketika kita dibenarkan, sakit hati kita itu kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Kita tahu bahwa dunia ini, untuk teman saya itu ya, dunia ini butuh Bapak. Nah itulah yang dia layani sekarang. Dia ngasih suara, dia kasih penjelasan kepada banyak orang. Dunia ini butuh Bapak. Dunia ini butuh diperhatikan. Sekeliling kita butuh diperhatikan. Jadilah terang, jadilah garam. Dulu, waktu kita sakit, waktu kita dihajar dengan banyak persoalan, kita sakit memang kita kecewa. Tapi ingat nggak? Nah, saya kasih kesaksian dikit deh, mendingan ya supaya jelas. Gitu. Ngomong terus terang aja deh. Saya dulu juga pernah ngerasain yang sama. Orang tua saya galaknya luar biasa. Bapak saya nggak suka muji. Sama sekali nggak suka muji. Tapi kalau salah dikit dipukulin habis-habisan. Nah, dulu saya juga kerasa loh. Saya pernah tuh seperti teman saya itu. Saya ancur-ancuran. Tapi sekarang di dalam Tuhan, semua memori itu tetap tercetak. Dan apa yang saya bikin? Saya rubah cara saya mendidik anak. Hanya saya yang tahu. Saya ngerti banget kan gimana caranya untuk not to treat your son. How not to treat your son. I know. Kenapa? Karena saya pernah ngerasain yang gak enak dulu. Nah, semua kita bisa bikin itu. Kita pernah kecewa, kita pernah ditipu, kita pernah ngalamin banyak hal. Nah sekarang sebagai orang yang sudah dibenarkan, reverse that psychology. Kita harus menjadi terang buat orang-orang yang disakitin. Kita tahu gimana cara ngomong sama mereka. Gitu. Nah, ada satu kata yang saya mau supaya kita ingat. Pain does not destroy you. Pain brings you beauty. To be beautiful is painful. It's okay. Jadi kalau hari ini ya, yang saya mau bilang begini, hari ini, kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kesulitan itu terjadi, jangan tiru Ayub yang kemudian mencurigai Allah. Jangan tiru Naomi yang juga mencurigai Allah. Jangan. Dan yang lebih parah lagi, jangan kita rawat terus rasa sakit hati kita, marah kita, dendam kita. Sepanjang kita ngelakuin itu, kita nggak pernah bisa bersinar menjadi terang. Selama kita ngelakuin itu, kita nggak pernah menjadi garam untuk orang lain. Justru kalahin marah itu dan gunain pengalaman pahit itu untuk nolong orang lain. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan melalui men-scan QR code SPIN yang tertera pada layar, juga bisa melalui transfer pada rekening yang juga tertera pada layar. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup kami, waktu kami, semua yang kami miliki, semua yang daripada Tuhan, dan juga berkat yang Tuhan titipkan bagi kami mau kembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Because He Lives.
sin and shame. I heard mercy call my name. He rolls the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the one that sing. Amen. 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 I'm alive because He lives. Amen. Let my soul join the one that never ends because He lives. Because He Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang dengan hormat pada Pendeta Dr. Ruli Simorangkir untuk membawa kita di dalam doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sama-sama. Kami tundukkan kepala kami dengan hormat di hadapan-Mu, Bapa. Melalui teguran dan melalui firman yang baru saja kami nikmati, kami mengerti bahwa kami sedang dalam pembentukan yang terus-menerus dilakukan oleh Engkau. Kami tahu bahwa kami harus melepaskan rasa sakit hati dendam kami. Kami juga harus menjauhkan diri kami dari perasaan-perasaan yang duniawi. Keinginan-keinginan untuk menyenangkan diri dan hati sendiri. Terima kasih untuk semua teguran-teguran itu. Dalam kesempatan ini kami juga mau membawa MNC Group ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah ini yang begitu panjang juga, justru Tuhan berkarya dengan sangat nyata di tengah-tengah MNC Group. Pertumbuhan yang begitu hebat di tengah suasana yang tidak mungkin hanya bisa terjadi karena Tuhan yang terima kasih Bapak untuk semua itu. Dan biarlah pertumbuhan kami itu juga diimbangi terus Tuhan dengan kerinduan kami untuk terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk semua yang bisa kami layani. Terima kasih. Kami berdoa untuk pimpinan kami Pak Hari dan Pak Haritanu dan keluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu dengan tangan-Mu yang kuat terus ada di tengah-tengah keluarga ini. Sehingga Pak Hari sebagai pimpinan bisa memberikan arahan kepada kami semua untuk terus bergerak melayani Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Dan biarlah ibu dan anak juga semuanya menjadi penyokong, menjadi pendukung untuk Pak Hari di dalam menangani tanggung jawabnya yang besar memimpin MNC Group. Bapak, kami berdoa untuk karyawan, untuk semua yang terlibat di dalam MNC Group, seiman atau tidak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka sadar terus bahwa bekerja adalah pelayanan kepada Tuhan dan mereka memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan akhiri pertemuan kami siang hari ini dan kami mohon supaya Engkau mengarahkan wajah-Mu dan memberikan berkat-Mu atas kami. Kami arahkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas kita. Mulai hari ini bahkan sampai pada akhirnya ketika kita berjumpa lagi dengan Kristus di awan-awan yang permai. Semua kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita sambut berkat itu dengan mengatakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah Paskah PDMNC Center sudah selesai dan sampai jumpa di ibadah PDMNC Center Jumat depan dan Tuhan Yesus memberkati.